Sword of Coming, episode 301. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jauh di langit, jauh dari benteng elang terbang. Pertempuran yang terjadi di sana akan menentukan nasib seluruh benteng. Kedua anak laki-laki muda itu memiliki 3 pedang terbang yang terikat, rantai pengikat iblis, dan ikat pinggang warna-warni di sisi mereka, sementara lelaki tua itu berada dalam keadaan yang benar-benar genting, karena telah kelelahan menghadapi deretan harta karun abadi yang tampaknya tak berujung yang dimiliki oleh kedua lawannya yang masih muda. Di hadapan kedua bocah muda yang entah kenapa tampak mengerikan itu, lelaki tua itu sepertinya tahu bahwa kematian tak terhindarkan baginya, dan terlihat raut wajahnya pasrah dan melankolis. Jika bukan karena itu, aku pasti sudah meledakkan inti emasku sendiri ketika anak laki-laki berbaju emas itu menusukku dengan pedangnya, lalu meledakkan dewa yinku yang tersisa untuk menjatuhkanmu bersamaku. Di puncak kekuatanku, aku adalah kultivator tingkat inti emas di ambang tingkat awal. Jadi meskipun kau bisa bertahan hidup, kau pasti tidak akan bisa melakukannya tanpa luka. Bahkan, ada kemungkinan besar kau akan kehilangan tubuhmu ini. Lu Tai mengangguk sebagai jawaban, tanpa berusaha menyangkal klaim tersebut. Sepanjang waktu itu, dia terus mengawasi lengan lelaki tua itu dari sudut pandang sampingnya. Kedua harta abadi itu adalah kunci untuk menjaga agar lelaki tua itu tetap terikat di tempatnya. Orang tua itu dengan cepat dapat mendeteksi arah pandangan pria itu, dan dia menunduk sambil merenung. Keduanya adalah harta karun yang luar biasa. Lalu ia melihat sekeliling dengan sedikit rasa kecewa di matanya sambil melanjutkan, bertahun-tahun yang lalu, seorang murid dari seorang patriark Gunung Kedamaian dan Ketenangan menyukai topi 5 gunung milikku, tetapi aku tidak mau memberikannya kepadanya, dan itulah yang membawaku ke jalan tanpa kembali ini. Setelah usahanya merebut topi saya gagal, dia menyewa sekelompok kultivator keliling untuk membunuh seluruh keluarga dan teman-teman saya sampai tidak ada yang tersisa. Saya tidak akan menerima ketidakadilan seperti itu tanpa pembalasan, jadi saya menemukan kesempatan untuk membunuh 2 kultivator tingkat gerbang naga dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Kedua orang itu adalah anak-anak ajaib sejati yang setara dengan kalian berdua, dan mereka pasti mampu mencapai tingkat inti emas, bahkan mungkin tingkat awal jika beruntung. Gunung Kedamaian dan Ketenangan sangat murka, dan mengabaikan semua kebaikan dan niat baik. Secara kasat mata, tampaknya seorang kultivator tingkat inti emas muda telah menantangku untuk bertarung, dan hasilnya adalah kekalahan telak bagiku yang membuat basis kultivasiku anjlok. Tetapi apakah kau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Ada seorang immortal bumi tingkat awal yang terus mengawasi pertempuran, dan dia ingin menggunakan aku sebagai alat pelatihan bagi kultivator tingkat inti emas muda. Dia tidak hanya mampu mendapatkan reputasi yang gemilang dengan mengalahkan kultivator tingkat inti emas yang sudah mapan, tetapi dia juga mampu memperkuat basis kultivasinya sendiri melalui pertempuran tersebut. Aku diperlakukan seperti alat, dan setiap sedikit pun kegunaan yang tersisa dariku diekstraksi sebelum aku dibuang. Sekte-sekte yang kuat ini memang luar biasa, bukan? Lu Tai mengarahkan pandangannya melewati lelaki tua itu ke arah Chen Pingan di kejauhan. Dia mampu berkomunikasi langsung ke pikiran Chen Pingan sambil memastikan bahwa tidak ada kultivator tingkat 5 menengah yang dapat menguping apa yang dia katakan, tetapi Chen Pingan tidak dapat menjawab. Di mata manusia biasa, kemampuan para ahli bela diri untuk memadatkan suara mereka menjadi garis-garis tipis sebagai sarana komunikasi rahasia adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi bagi para kultivator, ini adalah bentuk komunikasi langsung yang paling kasar yang mungkin bisa dilakukan. Oleh karena itu, jika Lu Tai ingin mengetahui keputusan Chen Pingan, maka ia hanya bisa mengetahuinya melalui kontak mata. Lelaki tua itu sangat menyadari apa yang dilakukan kedua anak laki-laki muda itu, tetapi dia mengabaikan percakapan diam-diam mereka saat dia mengangkat lengannya dengan susah payah, lalu mengulurkan jarinya sebelum dengan lembut menjentikkan ujung tajam pedang yang menancap di dadanya, yang segera menyebabkan dia muntah darah. Meskipun demikian, dia tetap tenang dan terkendali saat melanjutkan, jika saya tidak salah, ini tampaknya adalah pedang yang dibeli oleh pendekar pedang nomor 1 dari negara Wangi Mendalam dari sekte penulis planchet dengan harga yang sangat mahal. Awalnya bisa dianggap sebagai harta karun sudo abadi,
dan sekarang setelah melahap darah jantungku, akhirnya berkembang menjadi harta karun abadi sepenuhnya. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak sambil menoleh ke Chen Pingan dan berkomentar, "Kau benar-benar anak yang sangat kaya. Aku tidak tahu mengapa kau belum menghunus pedang panjang yang kau bawa di punggungmu sepanjang pertempuran ini, tapi kurasa itu adalah harta karun abadi lainnya, kan?" Chen Pingan tidak memberikan tanggapan apapun terkait hal ini. Pria tua itu menatap ke langit, lalu menarik napas dalam-dalam sementara jubahnya berkibar-kibar diterpa angin kencang. "Kalian berdua bajingan telah mengakhiri hidupku di sini, jadi jangan berani-berani mengklaim semua milikku. Ini adalah kematian yang paling spektakuler yang bisa kuharapkan. Pedang yang menancap di jantungku, ikat pinggang dan rantai pengikat iblis di lenganku, topi 5 gunung di kepalaku, dan bantal di bawahku saat ini semuanya adalah harta karun abadi. Mampu menaklukkan 5 harta karun abadi bersamaku adalah takdir yang layak bagi seorang abadi tingkat jiwa baru. Jika aku juga bisa menaklukkan ketiga pedang terbang yang terikat itu, maka itu akan menjadi kematian yang layak bahkan bagi seorang abadi dari 5 tingkat atas." Tubuh lelaki tua itu mulai hancur saat dia berbicara, dan abu mulai berjatuhan dari tubuhnya sedikit demi sedikit, tetapi semburan cahaya yang menusuk mulai muncul dari dalam dantiannya. Pada saat yang sama, Fast, 15, dan Without semuanya bergegas mundur secepat mungkin, mencoba menjauh dari lelaki tua itu saat dia bersiap untuk meledakkan dantiannya sendiri. Kegilaan itu juga keluar dari tubuh lelaki tua itu atas perintah Chen Pingan, tetapi sebelum melakukannya, ia menggeliat dengan ganas untuk memastikan bahwa jantung lelaki tua itu benar-benar hancur berkeping-keping. Jelas bahwa Chen Pingan berniat untuk memastikan kematian lelaki tua itu, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan kehancuran kegilaan itu sendiri. Pria tua itu menundukkan pandangannya, dan saat ikat pinggang warna-warni lutai terlepas dari lengannya, ia langsung merasakan beban berat terangkat dari tubuhnya. Ia kemudian menoleh ke rantai pengikat iblis emas di lengannya yang lain, berharap rantai itu juga akan terlepas, tetapi yang mengejutkannya, rantai pengikat iblis itu tidak hanya tidak terlepas dari lengannya, tetapi malah melilitnya lebih erat, seolah-olah berniat mengikatnya sampai akhir hayat. Meskipun telah berakting dengan sangat meyakinkan, lelaki tua itu tetap merasa terikat di tempatnya, dan di saat-saat terakhirnya, ia akhirnya tidak mampu menyembunyikan amarah dan kepanikan yang telah ia pendam jauh di dalam hatinya selama ini. Kepanikan dan kegelisahan yang dirasakannya sekarang tidak kalah hebatnya dengan yang dirasakannya saat diburu oleh kultivator tingkat inti emas muda dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Orang tua itu sepenuhnya mengarang cerita tentang bagaimana seorang immortal bumi tingkat Naschen hadir selama pertarungannya melawan kultivator muda tingkat inti emas, dan itu semua dilakukan untuk membangkitkan simpati di hati kedua anak laki-laki muda itu, serta untuk menciptakan kedok bahwa dia siap menghadapi kematiannya. Dalam benaknya, begitu ia terbebas dari rantai pengikat iblis dan sabuk berwarna-warni, ia akan mampu meninggalkan tubuh fisik dan basis kultivasinya untuk melarikan diri dari tempat kejadian dalam wujud Dewa Yin. Melakukan hal itu akan merusak fondasi Dao Agungnya, tetapi tentu saja masih lebih baik daripada jatuh dan menemui ajalnya di sini. Setelah berhasil melarikan diri, dia akan menemukan seorang pemuda bodoh yang mudah tertipu dengan bakat kultivasi yang baik, lalu mengarang cerita tragis untuk dirinya sendiri guna memenangkan kepercayaan mereka. Setelah itu, dia akan membantu mereka dengan tekun dalam kultivasi mereka, lalu mencari kesempatan untuk mengambil alih tubuh mereka dan merasuki mereka di suatu saat. Aku sudah tidak sabar lagi. Meskipun rantai pengikat iblis masih melilit lengannya, akan terlambat jika dia tidak melarikan diri sekarang. Dengan mengingat hal itu, tempat tinggal inti lelaki tua itu dan lautan Qi-nya meledak bersamaan. Bantal di bawahnya hancur total, sementara topi 5 gunung di kepalanya terlempar ke arah Chen Pingan akibat kekuatan ledakan tersebut. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah, dan sebagai seorang penyempurna Qi, Lu Tai kesulitan menahan kekuatan ledakan tersebut. Meskipun dia sudah berada lebih dari 100 meter jauhnya, dia masih terpaksa mundur lebih jauh. Terlepas dari bahaya besar yang dihadapinya, dia masih melakukan segala daya upayanya untuk berkomunikasi langsung ke pikiran Chen Pingan, menyuruhnya untuk menemukan tempat di mana dia dapat memastikan keselamatannya sendiri, lalu menggunakan ledakan itu sebagai kesempatan untuk memurnikan tubuh dan jiwanya, sebuah proses yang pasti akan sangat bermanfaat baginya. Di tengah kekacauan dan puing-puing yang berterbangan akibat ledakan,
Lu Tai tidak dapat melihat Chen Pingan dengan jelas, tetapi dia yakin bahwa mengingat sifat Chen Pingan yang berhati-hati, dia pasti akan mampu menjaga dirinya sendiri. Bahkan tanpa disadarinya sendiri, Lu Tai telah mengembangkan kepercayaan yang besar pada Chen Pingan, menganggapnya sebagai setara. Bahkan, dalam hal keputusan penting tertentu, ia lebih cenderung mengikuti penilaian Chen Pingan daripada penilaiannya sendiri. Ini sungguh luar biasa bagi seorang ahli pemurnian Qi, yang biasanya memandang rendah para praktisi bela diri, terutama bagi seorang jenius luar biasa seperti Lu Tai. Pada titik ini, lelaki tua itu sudah menerima kenyataan bahwa rencananya tidak akan berjalan sempurna. Dia bisa merasakan beberapa pedang terbang mengintai di dekatnya, tetapi dia tahu bahwa dia harus melarikan diri sekarang. Oleh karena itu, ketika tempat tinggal intinya meledak di tengah letusan cahaya yang menyilaukan, secuil jiwanya memilih arah yang relatif aman sebelum melesat lebih tinggi ke langit secepat mungkin. Meskipun rantai pengikat iblis masih melilit erat jiwanya, efek pengikatannya menjadi tidak berarti di hadapan kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Sayangnya bagi Chen Pingan, ia sama sekali tidak tertipu oleh tipu daya pria tua itu. Alih-alih mengulurkan tangan untuk menangkap topi 5 gunung, Chen Pingan membiarkannya jatuh dari langit, dan ia segera mengejar jiwa pria tua itu tanpa menunda-nunda. Namun, pria tua itu yakin bahwa Chen Pingan tidak akan mampu menangkapnya, bahkan saat terbang di atas pedang terbang yang sangat kuat itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia harus menunggangi pedang terbang sambil secara bersamaan menggunakan jimat pergerakan inci, dan dia harus menentukan arah pelarian lelaki tua itu terlebih dahulu. Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat tersebut, barulah dia dapat berhasil mencegat jiwa lelaki tua itu. Selain itu, hanya ada jendela waktu yang sangat singkat untuk memanfaatkan kesempatan ini karena jiwa lelaki tua itu akan segera mampu melepaskan diri dari rantai pengikat iblis. Setelah ledakan tempat tinggal inti lelaki tua itu dan lautan Qi, energi spiritual dalam rantai pengikat iblis telah terkikis secara signifikan, dan tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, ketakutan terburuk lelaki tua itu dengan cepat menjadi kenyataan. Di ketinggian langit, Chen Pingan menggunakan 2 jimat pergerakan inci secara berurutan, yang pertama memungkinkannya untuk meninggalkan ujung jarum, sementara yang kedua membawanya langsung ke jiwa lelaki tua yang melarikan diri itu. Dari situ, dia menghunus Long Qi untuk pertama kalinya, dan pada saat itu juga, pikirannya benar-benar kosong, hanya terfokus pada ingatan akan serangan pedang yang dilancarkan Tuan Qi kepada Liu Qicheng di kuil Rayot itu. Dengan sekali ayunan pedangnya, jiwa lelaki tua itu lenyap sepenuhnya seperti daun layu diterjang banjir yang dahsyat. Setelah memberikan pukulan mematikan, Chen Pingan juga benar-benar kelelahan. Lengan yang digunakannya untuk memegang pedang telah sepenuhnya kehilangan semua dagingnya, hanya menyisakan tulang. Akibatnya, dia tidak lagi mampu menggenggam Qi abadi, dan Qi itu jatuh dari langit. Lebih parah lagi, Chen Pingan sendiri juga mulai jatuh bebas ke tanah. Pertama dan ke-15 melaju di sekelilingnya dengan tergesa-gesa dan gelisah, tetapi mereka tidak mungkin bisa menangkapnya. Untungnya, Lu Tai mampu terbang menggunakan jimat bunga teratai yang terpasang di lengan dan kakinya, dan dia menukik tepat pada waktunya untuk menangkap Chen Pingan di udara, lalu dengan hati-hati menurunkannya ke atas needle tip, sementara Lu Tai sendiri berdiri di udara di samping pedang terbang itu. Ia memperhatikan kondisi fisik Chen Pingan yang mengerikan, dan campuran kekhawatiran serta kemarahan meluap di hatinya saat ia berteriak, "Bagaimana kau bisa begitu ceroboh, Chen Pingan? Apa kau ingin mati? Lalu apa jika kau membiarkannya lolos? Yang tersisa darinya hanyalah jiwanya. Bahkan jika dia kembali, itu setidaknya akan terjadi beberapa dekade, atau bahkan lebih dari seabad di masa depan. Saat itu, dia tidak akan mampu melawan kita." Chen Pingan menoleh ke samping dan memuntahkan seteguk darah, namun entah kenapa, ia masih ingin memandang pemandangan di kejauhan. Setelah menatap angkasa sejenak, Chen Pingan mengalihkan pandangannya kembali ke titik di langit tempat lelaki tua itu menemui ajalnya, dan tidak ada kebanggaan atau kegembiraan di matanya. Pada akhirnya, dia telah membunuh seseorang, dan itu bukanlah sesuatu yang dibanggakannya. Lu Tai buru-buru mengeluarkan botol kecil, lalu menuangkan salep kental dan harum ke telapak tangannya sebelum dengan hati-hati mengoleskannya ke lengan Chen Pingan yang mengerikan. Bahkan dengan daya tahan tubuhnya yang luar biasa terhadap rasa sakit, Chen Pingan tetap meringis kesakitan. "Aku tahu sekarang terasa sakit,
tapi obat ini bisa membantu menumbuhkan kembali lenganmu, Lu Tai menghibur dengan suara rendah. Lalu ia memperhatikan Chen Pingan mengamati sekelilingnya, seolah mencari sesuatu, dan ia langsung menyadari apa yang sedang dicarinya. Aku sudah menemukan kembali pedang panjang dan rantai pengikat iblis milikmu, dan keduanya sekarang ada di ikat pinggangku. Namun, rantai pengikat iblis itu rusak parah, dan akan membutuhkan banyak koin kepingan salju untuk memperbaikinya. Meskipun begitu, aku akan menanggung biayanya, jadi kau tidak perlu khawatir. Chen Pingan menghela napas lega, lalu bertanya, bagaimana dengan topi itu? Lu Tai memutar matanya sebagai respons. Kita berada di tengah antah berantah, jadi tidak ada orang lain di sekitar sini yang bisa mengambilnya secara kebetulan. Fokuslah untuk beristirahat sekarang, dan kita akan mencari topinya nanti. Setelah itu, keduanya perlahan turun kembali ke tanah. Chen Pingan sedikit sedih karena bantal itu telah hancur. Setelah membunuh kultivator iblis yang begitu kuat, satu-satunya hasil dari usaha mereka hanyalah topi 5 gunung. Namun, dengan melawan arus dan bersikeras membunuh lelaki tua itu di tempat, jiwa Chen Pingan telah dimurnikan secara signifikan, yang menjadi hadiah tambahan yang ia peroleh dari pertempuran ini. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa basis kultivasi tingkat keempatnya telah terkonsolidasi, dan tidak lagi terasa tidak nyata dan tak terduga. Ini adalah kesempatan yang ditakdirkan yang sangat mirip dengan pilihan yang dibuat ayah Guken selama perjalanan ke negara Sui Raya. Oleh karena itu, dalam benak Chen Pingan, bahkan jika topi 5 gunung dan rantai pengikat iblis telah hancur sepenuhnya, dia tetap akan merasa bahwa itu adalah pertukaran yang adil, dan mengingat bagaimana keadaan sebenarnya, hasilnya sangat positif. Mengesampingkan segalanya, Infatuation telah ditingkatkan secara signifikan, dan dia bisa menjualnya dengan keuntungan besar. Namun, semua harta karun abadi pada akhirnya hanyalah alat eksternal, dan hanya teknik tinju dan pedang yang membentuk dasar sejati kekuatan Chen Pingan. Tiba-tiba, Lu Tai tersenyum sambil berkata, topi 5 gunung itu terlihat sangat cantik, dan kurasa lelaki tua itu bahkan belum mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kurasa itu karena dia tidak mengetahui asal-usul sebenarnya dari topi 5 gunung. Setelah aku kembali ke benua ilahi bumi tengah, aku akan pergi dan melihat-lihat perpustakaan kitab suci klan kita, dan mungkin aku bisa menemukan beberapa informasi tentangnya. Jadi itu artinya kau mengklaim topi 5 gunung, ya. Bahkan sebelum kau mengatakan apapun, aku sudah tahu persis apa yang akan keluar dari mulutmu. Chen Pingan terkekeh. Apa kau harus bersikap kasar seperti itu, Chen Pingan? Semua karya sastra klasik yang kau baca jadi sia-sia. Gerutu Lu Tai. Kita berdua laki-laki di sini, kenapa mempermasalahkan hal-hal sepele seperti itu? Balas Chen Pingan, yang kemudian dibalas Lu Tai dengan memutar matanya dengan gaya kewanitaan. Meskipun mereka telah melakukan perjalanan bersama di atas paus penelan harta karun dari gunung stalaktit hingga benua daun payung, Chen Pingan tetap saja merinding setiap kali Lu Tai melakukan hal seperti itu. Saat keduanya mendarat di hutan di luar benteng elang terbang, Without menghilang ke dalam tubuh Lu Tai atas perintahnya. Setelah itu dia mengungkapkan, dibandingkan dengan Middle Tip, Without agak biasa saja dalam hal daya hancur, tetapi Without selalu memiliki kemampuan yang sangat langka, yaitu mendeteksi harta karun. Kau dengar itu? Tanya Chen Pingan sambil menepuk labu penumbuh pedangnya. Kalian berdua juga pedang terbang, tapi kalian tidak memiliki kemampuan seperti itu, kan? Namun, kali ini, bahkan Fes pun tidak membalas ejekan Chen Pingan itu, mungkin karena merasa agak malu karena kontribusinya dalam pertempuran ini tidak sebesar kontribusinya di kuil Dewa Kota dan melawan pasukan yang tangguh itu. Namun, alasan sebenarnya mengapa mereka tidak memberikan respons adalah karena terlepas dari apa yang dikatakan Chen Pingan, di dalam hatinya, ia dipenuhi rasa terima kasih kepada yang pertama dan yang ke-15. Chen Pingan duduk bersila di bawah pohon besar, lalu sedikit meringis setelah melirik lengannya yang kurang menarik. Tiba-tiba, Lu Tai terdiam, dan air mata mulai menggenang di matanya. Berhenti menangis seperti anak perempuan cengeng, bentak Chen Pingan, lalu senyum lebar muncul di wajahnya. Kembali ke bangunan bambu di gunung tertindas, dia merasa sangat sedih setelah menerima kata-kata kasar yang sama dari kakek Cui-chan, tetapi sekarang dialah yang mengucapkannya. Itu adalah perasaan yang sangat baik. Lu Tai merasa sedikit lega melihat senyum lebar yang muncul di wajah Chen Pingan,
lalu ia duduk di seberangnya sambil bertanya, "Mengapa kau mengambil risiko sebesar itu?" Ekspresi puas muncul di wajah Chen Pingan saat dia menjawab, "Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kau akan pergi ke bangunan utama benteng elang terbang, sementara aku akan mengurus lautan awan? Aku sudah berjanji padamu, jadi aku harus menepatinya. Terlebih lagi, dia bertekad untuk membunuhku, jadi aku terpojok dan aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawaku." Setelah jeda singkat, Chen Pingan melanjutkan, "Pada saat itu, sudah tidak ada kemungkinan untuk berdamai, jadi aku harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bahkan jika rantai pengikat iblis itu hancur, aku tidak akan menyalahkanmu karena itu adalah keputusanku." Ini persis seperti yang terjadi saat kita berurusan dengan kelompok perampok itu. Aku merasa kita sudah melakukan cukup banyak, namun kau bersikeras untuk mengejar orang yang berada di balik layar, hanya saja kali ini peran kita terbalik. Aku harus meminta maaf. Sabuk itu adalah harta berharga milikku, jadi aku tidak bisa membiarkannya rusak, kata Lu Tai dengan nada meminta maaf. Chen Pingan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh sebagai tanggapan, menunjukkan bahwa semuanya sudah berlalu. Kemudian dia melirik raut wajah Lu Tai yang muram, dan dia tersenyum sambil menghibur, "Aku tidak membiarkanmu lolos begitu saja karena kupikir itu tidak penting. Sebaliknya, itu karena aku mempercayaimu, jadi aku yakin kau pasti punya alasan untuk apa yang kau lakukan. Tidak perlu menjelaskan semuanya secara berlebihan di antara teman." Air mata mulai menggenang di mata Lu Tai lagi, dan Chen Pingan menghela napas, "Sayang sekali kau bukan seorang wanita. Beberapa waktu lalu, aku bepergian dengan dua teman, pendeta Tao muda dan pahlawan pengembara yang kuceritakan padamu, dan mereka tidak menganggap hal-hal sepele ini sepenting dirimu. Seseorang yang sangat cepat menganggap orang lain sebagai teman seringkali tidak pernah memiliki teman sejati, dan seseorang yang selalu suka menyebut orang lain sebagai saudara seringkali tidak memiliki siapapun yang dengannya ia berbagi ikatan persaudaraan sejati." Oleh karena itu, Lu Tai tahu betapa pentingnya bagi Chen Pingan untuk menyebutnya sebagai temannya. Hal itu menyiratkan bahwa Chen Pingan mempercayakan nyawanya kepadanya, dan Chen Pingan telah menunjukkan bahwa memang demikian adanya. Dengan 5 gunung di atasnya, meskipun Chen Pingan telah menggali semacam tempat berlindung yang aman berupa kawah itu, jika Lu Tai terlalu lambat bertindak, maka Chen Pingan tetap akan mati lemas di bawah energi spiritual yang sangat besar dari formasi tersebut. Memikirkan hal ini membuat Lu Tai ingin menangis lagi, dan dia memang semakin mirip perempuan yang cengeng setiap detiknya. Di halaman kecil itu, dialah satu-satunya yang hadir dan mendengar Chen Pingan berbicara tentang mimpi dan cita-citanya, dan dengan mengingat hal itu, dia menyatakan dengan suara penuh tekad, "Chen Pingan, ketika kita membagi rampasan perang ini, aku akan memastikan kau mendapatkan keuntungan besar." Chen Pingan terlalu malas untuk menjawab, jadi dia hanya memutar matanya. Keheningan panjang pun terjadi, dan pada akhirnya, Lu Tai yang memecah keheningan sambil merenung, "Chen Pingan, kau takut mati, sementara aku takut hidup. Kita memang sangat mirip satu sama lain, bukan?" "Tentu saja tidak, aku jauh lebih jantan darimu," bantah Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Sangat jarang bagi Lu Tai untuk begitu terbuka dan rentan di hadapan siapapun, dan dia sangat marah karena menerima respons yang begitu dingin dan kaku. "Chen Pingan, kenapa kamu membosankan sekali? Aku seorang pria, mengapa aku ingin pria lain menganggapku menarik? Apakah ada yang salah denganku?" tanya Chen Pingan. "Baiklah, akulah yang punya masalah dengan diriku sendiri." Lu Tai menghela napas dengan cemberut, lalu melanjutkan dengan suara yang hampir tak terdengar, "Sejujurnya, aku sendiri pun tidak tahu apakah aku laki-laki atau perempuan." Pendengaran Chen Pingan sangat tajam, dan dia terkejut mendengar hal ini. "Apa maksudnya itu?" Lu Tai berbaring di tanah sambil menjawab, "Aku sungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Aku aneh. Satu-satunya yang tahu rahasiaku adalah orang tuaku, kedua guruku, seorang sesepuh klan, dan kau adalah yang keenam. Hanya setelah melangkah ke platform matahari terbit aku bisa benar-benar." Pada akhirnya, suara Lu Tai menghilang sedemikian rupa sehingga Chen Pingan tidak dapat memahami apa yang dikatakannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi agak ragu-ragu. "Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Aku sudah memberitahumu rahasiaku, jadi aku siap menerima respons apapun darimu," kata Lu Tai sambil menatap kosong ke langit.
Chen Pingan bergeser sedikit lebih dekat ke Lu Tai, dan ada campuran rasa ingin tahu dan malu di wajahnya saat dia bertanya dengan suara pelan, saat wanita mengalami masa menstruasi, itu benar-benar sakit, kan? Ekspresi bingung dan marah muncul di wajah Lu Tai, dan dia meludah sambil menggertakkan giginya, kenapa kau tidak menanyakan itu pada gadis yang kau sukai? Aku tidak ingin mati, jawab Chen Pingan sambil menggaruk kepalanya sendiri dengan malu-malu. Tiba-tiba, Lu Tai tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk lengan Chen Pingan, dan baru saat itulah Chen Pingan menyadari bahwa ia tanpa sengaja menggaruk kepalanya dengan lengan yang masih dalam proses penyembuhan, dan hanya dengan menggerakkannya saja sudah cukup untuk mengirimkan gelombang rasa sakit yang luar biasa ke seluruh tubuhnya. Keduanya kembali terdiam. Saat Lu Tai duduk, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Pingan tampak sedih, dan bukan hanya sedikit sedih. Hal ini benar-benar tidak dapat dijelaskan oleh Lu Tai karena dia tidak dapat memikirkan apapun yang mungkin membuat Chen Pingan berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Lalu ia memperhatikan seekor anjing laut kecil bertengger di lutut Chen Pingan, anjing laut yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Pada akhirnya, benteng elang terbang berhasil selamat dari cobaan ini tanpa kerusakan berarti, dan Chen Pingan juga selamat dan sehat, seperti halnya semua orang di dunia kecil permata. Chen Pingan tidak hanya masih hidup dan sehat, dia bahkan telah melakukan perjalanan panjang dan melihat begitu banyak tempat di dunia, dan semua itu berkat Tuan Qi, tetapi di mana Tuan Qi sekarang?